Grebeg Sawal merupakan tradisi yang menjadi prosesi ritual tahunan wajib Kesultanan Kanoman Cirebon yang dilaksanakan setiap tanggal 8 Syawal sejak beberapa abad lalu. Prosesi ritual yang ditahbiskan adalah bentuk pengakuan terhadap silsilah para leluhur dan perhelatan kenduri atau selamatan atas rasa syukur yang berisi doa kepada para raja-raja Cirebon, khususnya raja-raja Kesultanan Kanoman yang telah seda. Tradisi ini dipimpin oleh Yang Mulia Kanjeng Gusti Sultan Raja Muhammad Emiruddin, Sultan Kanoman yang ke-12, yang dalam hal ini diwakili oleh Gusti Pangeran Patih Raja Muhammad Qodiron atau Patih Kesultanan Kanoman. Esensi prosesi ritual ini merupakan ziarah kubur nyekar keluarga dan kerabat Kesultanan Kanoman ke makam raja-raja Kesultanan Kanoman yang telah wafat dan disemayamkan di Komplek Astana Gunung Sembung atau Komplek Makam Sunan Gunung Jati. Grebeg Sawal ini tidak hanya sekedar ritual ziarah dan silaturahmi antara keluarga Kesultanan Kanoman dengan seluruh lapisan masyarakat saja, melainkan Grebeg Sawal ini menjadi salah satu media ritual tolak bala pengusir wabah, karena di dalamnya terdapat pembacaan doa-doa tolak bala seperti surat Al-Mu'awwidzatain atau Al-Falaq dan An-Nas yang dibaca pada setiap perangkaian tahlil di pesarian raja-raja Cirebon. Selain surat Al-Mu'awwidzatain, dalam rangkaian doa tersebut sebelumnya didahului dengan tawasul, yakni mengirim doa sebagai bentuk wasilah yang mendoakan keluarga kesultanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prosesi ini diawali dengan berkumpulnya para keluarga dan kerabat Kesultanan Kanoman di Pendopo Jinem, Keraton Kanoman, tepatnya pada pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Gusti Pangeran Patih Raja Muhammad Qodiron beserta keluarga dan kerabat Kesultanan Kanoman berangkat dari Pendopo Jinem, Keraton Kanoman menuju Astana Gunung Sembung. Sesampainya di Astana Gunung Sembung, Gusti Pangeran Patih Raja Muhammad Qodiron disambut hangat oleh Pangeran Komisi dan Jeneng Astana Gunung Sembung. Setelah itu, beliau beserta rombongan memasuki Kori Gapura, yakni pintu pertama yang ada di dekat alun-alun dan Kori Krapyak. Kedua kori tersebut merupakan pintu gerbang dari pintu-pintu yang akan dilalui oleh Gusti Pangeran Patih Raja Muhammad Qodiron beserta segenap keluarga dan kerabat Kesultanan Kanoman. Lalu kemudian memasuki pintu 7 atau biasa disebut dengan Lawang Pitu Giri Nur Saptarengga. Ketujuh pintu itu antara lain pintu Pasajudan, merupakan tempat yang biasa digunakan oleh para peziarah umum untuk berdoa dan bertawasul. Kemudian memasuki pintu Ratna Komala, pintu Jinem, pintu Rararoga, pintu Kaca, pintu Bacem. Baru kemudian yang terakhir yakni pintu Teratai, menuju ke ruangan dalam pesarian Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang berada di puncak bukit Gunung Sembung atau Giri Nur Saptaringga. Di ruangan dalam pesarian, Gusti Pangeran Patih Raja Muhammad Qodiron bersama keluarga dan kerabat Kesultanan melakukan tahlil, zikir, serta berdoa di makam-makam leluhur Cirebon yang ada di dalam Gedung Jinem. Di dalam Gedung Jinem terdapat makam Kanjeng Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah yang berdampingan dengan makam ibundanya atau Ratu Mas Rara Santang, dan makam para leluhur yang selama ini dikenal sebagai tokoh Cirebon. Di antaranya ada Pangeran Cakrabuana atau kakak dari Ratu Mas Rara Santang, kemudian ada Fatahillah atau menantu Kanjeng Sinuhun,
Kemudian ada Pangeran Pasarian, putra mahkota Kanjeng Sunan Gunung Jati. Kemudian ada Pangeran Dipati Carawon, Pangeran Bratak Kelana, Nyimas Tepasari, Putri Ong Tinio, dan tokoh-tokoh lainnya. Setelah itu, Gusti Pangeran Patih Raja Muhammad Qodiron melanjutkan tahlil, zikir, dan berdoa di makam Panembahan Ratu 1 atau Cicit Kanjeng Sunan dan makam Sultan-Sultan Cirebon. Lalu kemudian istirahat sejenak di Balai Laras atau Lunjuk. Kemudian Gusti Pangeran Patih Raja Muhammad Qodiron dengan diikuti keluarga serta rombongan penziarah keluar dari mergu lokasi pemakaman yang biasa digunakan warga Tionghoa berziarah dan berdoa sebagai bagian dari penghormatan terhadap Putri Ong Tinio atau biasa disebut Pintu Ong Tin. Prosesi berikutnya, Pangeran Patih Raja Muhammad Qodiron menuju Pesanggerahan Kanoman untuk beristirahat dan mencicipi hidangan jamuan makan yang disediakan jeneng serta keraman Hasana Gunung Sembung. Sesuai jamuan makan tersebut, Pangeran Patih Raja Muhammad Qodiron dengan keluarga secara simbiolis melakukan tradisi surak atau sawer, ialah membagikan uang koin kepada masyarakat yang hadir. Namun karena kondisi masih dalam situasi COVID-19, tradisi sawer pada tahun ini diganti dengan pemberian masker secara simbiolis kepada masyarakat guna menyampaikan pesan pentingnya menjaga kesehatan dengan memakai masker sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19. Beberapa saat setelah itu, rangkaian prosesi ritual ditutup oleh Gusti Pangeran Patih Raja Muhammad Qodiron. Segenap keluarga serta kerabat kesultanan menuju lawang pasujudan. Untuk pamit pulang kembali ke Keraton Kanoman. Grebek Sawal yang berlangsung setiap tahun dimaksudkan sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya sehingga dapat melaksanakan ibadah puasa selama bulan Ramadan dan bulan sunnah 6 hari atau bulan Syawalan. Prosesi ritual ini dijadikan media pertemuan atau silaturahmi dan mengukuhkan persaudaraan antar umat Islam, antar sultan dengan masyarakat luas yang berziarah di makam Kanjeng Sunan Gunung Jati. Rangkaian prosesi Grebek Sawal dalam banyak sisi telah mengekspresikan khasanah kebudayaan Islam Indonesia yang tidak bisa dilepaskan dari identitas masyarakat Indonesia, khususnya di Cirebon. Doa, tawasul, dan tahlil di Astana Gunung Sembung menjadi salah satu dan ikhtiar Kesultanan Kanoman dalam menghadapi wabah COVID-19 yang hingga saat ini masih menjadi keresahan di tengah masyarakat luas.